sayur besan. Mungkin sebagian dari kita masih kurang familiar ya dengan nama sayur yang satu ini. Sayur besan merupakan hidangan khas Betawi. Sesuai dengan namanya, sayur ini mengisyaratkan hubungan yang erat kaitannya dengan besanan. Bahan utama untuk membuat sayur ini adalah telur terubuk. Kalau masyarakat Betawi biasanya memadukan telur terubuk dengan kuah santan. Tambahan kentang, kadang juga sempat ditambahkan soun, terasi, dan juga ebi. Warnanya cenderung kekuningan. Katanya sih kunci kelezatan dari sayur besan ini terdapat pada kuah dan tekstur sayur terubuknya. Gabus pucung. Gabus pucung adalah gabungan nama dari kata gabus dan pucung. Gabus berarti ikan gabus yang adalah isi dari sayuran tersebut, sedangkan pucung atau kluwek adalah pewarna sayur tersebut. Cara pembuatan masakan ini mirip dengan sayur ikan biasa dengan tambahan pucung untuk pewarna sayur. Penggunaan pucung dalam masakan ini dimaksudkan untuk memberikan warna hitam. Nasi ulam dan nasi uduk sama-sama merupakan sajian nasi yang gurih. Bedanya nasi uduk dimasak dengan santan kelapa, sedangkan nasi ulam adalah nasi putih yang dibaur dengan serundeng kelapa. Secara umum, nasi ulam disajikan dalam dua cara, kering dan basah. Yang basah memakai guyuran kuah semur. Nasi ulam ini terkenal sebagai makanan khas dari Betawi. Tapi konon Tangerang dianggap sebagai tempat lahirnya nasi ulam. Awalnya banyak dijajakan di kalangan peranakan Indonesia dan Cina. Jadi dulunya pedagang nasi ulam mendorong gerobak dari Tangerang menuju Glodok. Di Tangerang sendiri nasi ulam tidak disajikan dengan kuah semur. Katanya semur ditemukan di daerah perkotaan sebagai pengaruh kuliner Belanda. Gado-gado, wow. Orang asing menyebut gado-gado dengan sebutan seladanya orang Indonesia. Gado-gado berisi lontong, ketupat, sayuran, kerupuk, dan bawang goreng. Gado-gado bisa disantap pada saat sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Di Jakarta banyak sekali penjual gado-gado. Soto yang satu ini memang cukup legendaris loh di wilayah Jakarta. Soto daging menggabungkan potongan daging sapi yang biasa ditambahkan dengan jeroan untuk menambah sensasi makan soto. Kuah soto menggunakan susu dan santan kental yang menambah gurih. Yang membuat beda soto Betawi ini adalah penambahan tomat dan taburan emping sebagai pelengkap. Boginya lagi nari-nari nih, ala-ala Betawi. Selamat siang semuanya. Oh iya, Mpok Ogi mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat Kota Jakarta yang ke-490. Mudah-mudahan Kota Jakarta semakin aman, tentram, warganya makin bahagia, dan yang pasti makanannya makin banyak. Selalu ya ngomongin makanan. Abis gimana dong, Jakarta itu destinasi semua orang. Di dunia, seluruh Nusantara pada datang ke sini. Alhasil semua makanan ada di sini. Tapi kita nggak boleh sama sekali untuk lupain makanan khas ala Betawi yang ada di Jakarta. Soto Betawi, karena dia unik ya, soalnya di dalam sotonya tuh nggak cuma daging sapi aja, dia ada kayak paru, kikil, segala macam. Jadi kayak rasanya tuh macam-macam sih, meriah ya di dalamnya. Ketoprak sih ya dari dulu ya, karena kalau dulu belinya yang lewat-lewat di depan rumah gitu, ada juga yang dulu di depan SMA saya. Jadi sebenarnya kalau makanan Jakarta paling suka ketoprak sih. Soto Betawi ya, itu enak banget, seger, terus kayaknya cocok di lidah semua orang Indonesia deh. Gado-gado. Gado-gado soalnya nggak tahu sih, kayak enak aja bumbu kacang terus sayur. Suka kerak telur. Kenapa ya, unik aja gitu rasanya. Tara! Ini dia makanan khas Betawi yang sudah saya sebutkan tadi. Ini baru dua aja contohnya.
Sengaja saya mau tunjukin sama teman-teman Wonder Food biar pada tahu. Tapi saya nggak cicipin ya, kan masih puasa. Nah, ini namanya gabus pucung nih teman-teman. Coba dilihat. Nih, ini ada ikan gabusnya. Kenapa ini menjadi langka? Karena memang ikan gabus itu udah agak sulit ditemukan sekarang. Terus, yang enaknya adalah kuahnya. Nih, kuahnya tuh warnanya hitam teman-teman. Karena pakai kluwek. Terus ada lagi nih yang cukup langka, namanya sayur besan. Ini dia, lihat deh. Nah, sayur besan ini memang sudah agak langka. Kenapa? Karena hanya hadir kalau ada acara-acara spesial aja. Misalnya kayak ada kawinan dan lain sebagainya. Terus ini juga spesial karena menggunakan bunga terubung. Kalau nggak pakai bunga terubung, ya nggak disebut sayur besan. Sekilas bentuk ikan gabus hampir mirip dengan ikan lele ya. Perbedaan yang paling gampang diamati adalah ikan gabus tidak memiliki kumis. Warnanya pun tidak segelap ikan lele. Ikan jenis ini lebih banyak hidup di sungai, danau maupun di rawa. Ikan gabus terkenal dengan manfaatnya untuk kesehatan yang fenomenal. Hal ini dikarenakan kandungan protein pada ikan ini salah satu yang paling tinggi dibandingkan dengan berbagai daging ikan lainnya. Dan ikan gabus juga terkenal dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Apakah benar? Coba langsung kita tanya ahli yuk. Jadi ikan gabus ini atau Channa striata ini adalah ikan air tawar. Dia memang mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya. Terutama kandungan asam amino yang esensial, kemudian asam lemak esensial, albumin, dan juga mineral seperti zinc. Penelitian yang sudah ada itu adalah pada orang-orang sakit yang di rumah sakit ini diberikan ikan gabus, ekstraknya, penyembuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberikan. Apakah ikan gabus bisa menyembuhkan diabetes? Memang belum ada penelitian yang meneliti antara hubungan antara pemberian ikan gabus, ekstrak ikan gabus dengan penderita diabetes. Karena mekanismenya juga bagaimana protein dari ikan gabus itu atau komposisi ikan gabus ini menyembuhkan diabetes itu memang belum ada mekanismenya. Jadi sampai saat ini tidak ada pembuktian ilmiahnya tentang itu. Ayah masih punya informasi juga nih, makanan khas Betawi namanya pecak gurami. Nah, Chef Norman akan berbagi tips nih bagaimana sih kita buat pecak gurami di rumah yang mudah dan biar bisa disantap sama keluarga. Makanan khas Betawi itu agak sedikit jarang sih, tapi saya jujur, saya suka banget sama makanan yang satu ini. Ini adalah salah satu favorit saya, namanya pecak gurame. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Karena kali ini kita akan masak pecak gurame, jadi bahan utamanya yang pasti adalah ikan gurame. Nah, ini ikan guramenya udah saya goreng sebelumnya. Sebelum ikan gurame ini digoreng, biasanya saya bersihkan ikan gurame itu pakai jeruk nipis, pakai garam, atau kalau misalnya nggak ada jeruk nipis, pakai cuka juga boleh, tapi hati-hati jangan sampai kebanyakan. Sekarang kita langsung ke bumbu. Ini ada tomat, tomatnya kita potong aja. Kemudian ini ada tomat merah, sama kita potong seperti tadi. Saya kunyit mungkin nggak pakai terlalu banyak, pakainya sedikit aja, karena takut nanti warnanya terlalu kuning dan kalau kebanyakan nggak enak, pahit. Kita masukin jahe sedikit aja, bawang putihnya kita masukin, bawang merahnya kita masukin, kencurnya kita pakai setengah aja, masukin semuanya. Oke, kita kasih garam. Ini sekarang kita ulek semua bumbunya, ulek kasar aja. Kita ulek. Kita tumis bumbunya, kasih minyak, set. Sekarang kita masukkan tomatnya, cukup ya. Kita kasih ini ada jeruk limau dan masakannya udah selesai. Nah, sekarang kita tuang bumbunya. Ini dia pecak gurame kita hari ini. Good people, selamat mencoba.
Yang khas dari Betawi itu bukan hanya makanannya saja, tapi juga ada minumannya. Saya akan bahas setelah ini, jangan kemana-mana dulu ya, air break dulu.